Sidang kasus pengancaman melalui media elektronik dengan tersangka punggawa band Superman Is Dead Igede Aryatisna alias Jering SID yang sedianya mendengarkan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum kemarin batal dibacakan pihak JPU. Lantaran berkas tuntutannya belum rampung disusun karena salah satu jaksa dikabarkan tengah sakit. Keterangan itu dijelaskan salah satu jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu kemarin. Usai sidang ditunda, pihak Jering mengaku tak kecewa. Sebaliknya, berharap jika tuntutan jaksa akan lebih ringan, pasalnya sang pelapor Jering, aktivis media sosial, Adam Denny sendiri, saat ini tengah ditahan setelah dilaporkan SYD lantaran mengunggah dokumen milik orang lain di media sosial. Hari ini agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, namun sebagaimana yang rekan-rekan saksikan tadi bahwa jaksa penuntut umum meminta tambahan waktu karena beliau belum siap untuk menyampaikan tuntutannya dikarenakan alasan kesehatan. Jadi sehingga kemudian tadi sidang lebih kepada menyesuaikan lagi penjadwalan sidang sehingga pembacaan tuntutan akan dibacakan hari Jumat tanggal 18 Februari jam 10 dan kemudian kami dari penasihat hukum dan terdakwa itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan atau pledoi pada hari Selasa depan dan setelah itu hari Rabu berikutnya jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan replik tanggapan terhadap pledoi kami dan mungkin langsung duplik karena setelah itu Kamisnya akan putusan. Jadi ini adalah masa-masa yang cukup menentukan minggu-minggu ini karena pada Kamis depan sudah putusan. Dan harapannya tentu saja semoga penundaan ini adalah waktu berpikir dari pihak jaksa untuk tidak menuntut Jering dengan tuntutan yang berat. Bahkan kalaupun walaupun nature dari jaksa adalah membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga secara hukum jaksa bisa juga menuntut bebas orang Jering karena kita lihat dari pembuktiannya yang kita lakukan selama ini sangat sumir untuk menuntut Jering bersalah begitu. Begitu kira-kira rekan-rekan. Sama seperti harapan pengacara saya. Semoga dengan adanya tambahan waktu ini dari pihak jaksa bisa melihat dari perspektif yang berbeda sehingga mengambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih adil, karena kan yang melaporkan saya jelas-jelas juga sedang ditahan, jadi bisa dijadikan pertimbangan. Selain berharap mendapatkan tuntutan ringan, pihak kuasa hukum Jering juga berencana melaporkan Adam Denny Gearaka terkait dugaan penyampaian keterangan palsu ketika bersaksi di sidang. Menurut kuasa hukum Jering, Adam Denny telah berbohong di persidangan. Mau nggak mau saya harus siap, karena di Bali diajarkan untuk jadi satria. Jering tidak punya pilihan lain kan? Jering tidak punya pilihan lain kecuali harus menyiapkan diri tampil secara kesatria, tetapi setidaknya persidangan ini bisa memperlihatkan dua sisi, dua karakter. Seorang Jering yang tampil dengan kesatria, walaupun sudah meminta maaf kepada Adam Denny tapi tidak dimaafkan, bahkan ada dugaan pemerasan, tapi dia tetap tampil dengan kesatria, bertanggung jawab. Tapi kemudian di sisi lain kita menemukan ada karakter seorang Adam Denny yang kita saksikan di depan persidangan, karakter seorang pembohong yang bahkan yang mungkin sedang kami pikirkan untuk melaporkan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kemudian juga karakter yang tercela dari keterangan saksi. Bagaimana ini harapan kami adalah dua karakter ini kemudian menjadi pertimbangan karena hukum tidak ansih soal hukum, tapi juga hukum harus melihat sisi-sisi karakter. Ya, keadilan ini juga bisa dilihat dari karakter si terdakwa dan juga si pelapor. Karena pelapor yang tercela itu harus menjadi pertimbangan bagi jaksa dan kemudian nanti bagi hakim untuk melihat bahwa pelaporan ini tidak murni karena soal dia menjadi korban, tetapi ini juga ada motif-motif lain yang sehingga ini bisa dilihat ya ini kasus drama. Adam Denny sendiri awalnya mengklaim jika dirinya telah diteror dan diancam Jering. Ia sempat meminta pihak Jering untuk meminta maaf ke publik, namun Jering tak melakukannya karena merasa sudah minta maaf secara pribadi. Jering berdalih, Denny bukan mewakili institusi hingga ia tak harus meminta maaf di hadapan publik.
Tapi nasi telah jadi bubur, Adam Denny telah melaporkan Jering hingga memasuki fase persidangan menuju pembacaan tuntutan. Sementara sang pelapor, Adam Denny, juga kini tengah menghadapi kasus hukumnya, bahkan ditahan lantaran diduga telah mengunggah dokumen orang lain tanpa izin. Lantas, akankah sidang kasus Jering akan sampai pada putusan hingga membawa Jering ke balik jeruji besi kembali? Atau sebaliknya, masih ada kemungkinan restoratif justice? Ini kasus drama, kasus yang justru motif keuntungan tidak ingin diraih oleh Jering, tapi motif keuntungannya bisa ingin didapatkan oleh si pelapor. Jadi perkara drama ini semoga bisa selesai dengan baik, Jering bisa mendapatkan keadilan ya, dan hasil yang terbaik. Begitu harapan kami. Di tempat berbeda, kemelut kasus antara Aska Ongi dan Alif Ali seolah tak berkesudahan. Meski keduanya telah resmi bercerai, namun pihak Aska masih mempersoalkan status Alif Ali ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah memberi keterangan palsu. Kemarin, pihak Aska Ongi kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna melaporkan akta autentik sebagai bukti jika Alif diduga telah memalsukan akta yang sesungguhnya. Dan sudah mempertanyakan proses kelanjutan perkara yang dilaporkan oleh Aska Ongi. Hari ini kita mendapatkan surat SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan, di mana dalam surat tersebut tercantum bahwasanya penyidik sudah melakukan gelar perkara dan terlapor mantan suami siri Aska Ongi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tindak lanjut kita serahkan kepada penyidik kepolisian. Ya, kita berharap karena perbuatan ini bukan yang pertama kali. Ya, perbuatan ini sebelumnya juga Aska pernah melaporkan terkait KDRT yang kemudian sudah dicabut gitu. Namun karena belakangan juga kita lihat statement-statementnya itu masih berupa statement yang sesat, yang minta Aska untuk minta maaf. Kemudian Aska dibilang cemburu gitu. Maka itu kita bersikap untuk tetap menjalankan proses hukum ini tanpa ada perdamaian. Karena belum lama juga kami mendapatkan surat dari kuasa hukum terlapor yang saat ini sudah jadi tersangka untuk bermediasi gitu. Perasaannya gimana? Alhamdulillah ya, dia udah pokoknya udah jadi tersangka ya. Silakan bertanggung jawab lah. Pokoknya silakan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. SP2HP itu disebutkan juga bahwa tindak lanjut berikutnya adalah memanggil tersangka, memeriksa. Untuk jadwalnya kita tidak tahu kapan. Alif sendiri kabarnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta dan keterangan palsu. Tapi kubu Alif tampaknya lebih memilih untuk tak sesumbar memberi keterangan pada awak media. Ini tetap kasus yang lama. Akta. Kasus akta dari Dukcapil yang saudari Aska sendiri sudah terima sebenarnya. Jadi kita pertanyakan apalagi yang dimasalahkan. Ya, yang penting saya kooperatif kok. Jadi urusan-urusan begini pasti saya akan menghargai. Saya pun taat hukum dari dulu ya, walaupun kiri kanan difitnah saya macam-macam, saya terima, gak masalah karena nanti kebenarannya juga akan terungkap. Sementara terkait hak untuk bertemu anaknya, kemarin pihak Aska menegaskan tak akan memberi peluang Alif untuk bertemu anaknya. Pasalnya, selama ini pihak Alif sendiri tidak punya data otentik mengenai akta dan surat-surat lainnya terkait hubungannya dengan sang buah hati. Cukup lega nggak sih Aska sendiri? Ya, ini kan prosesnya lama dan akhirnya sudah ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya lega, masih lega.